Oke, halo semuanya. Selamat datang. Kembali lagi bersama gua Zul. Dan kali ini gua akan menceritakan tentang sebuah film thriller. Yang dimana kali ini, filmnya bercerita tentang sepasang ibu dan anak. Tapi nyatanya tidak ada kasih sayang sama sekali dalam filmnya. Melainkan sebuah kengerian sekaligus sebuah ancaman dari sang ibu kepada anaknya sendiri. Ya udah, tanpa berlama-lama lagi, mari gua mulai ceritanya. Film dibuka dengan menampilkan seorang ibu yang sedang dirawat di rumah sakit, yang kemudian dijemput oleh seorang perawat untuk mengunjungi bayi prematurnya. Dan adegan pun kemudian berpindah kepada seorang gadis bernama Chloe, yang sayangnya dirinya harus mengidap banyak sekali penyakit, mulai dari ruam-ruam, detak jantung yang tidak teratur, tidak bisa berjalan, diabetes, muntah-muntah ketika pagi, dan juga asma. Chloe ternyata merupakan seorang anak yang sudah kita lihat di awal film, yang tentu saja sang ibu selalu merawat anaknya itu selama 17 tahun lamanya. Walaupun begitu, Chloe merupakan seorang anak yang begitu pintar, sampai-sampai dirinya berhasil mendaftar di salah satu perguruan tinggi. Namun sayangnya di saat tukang pos datang ke rumahnya, dirinya selalu tidak menerima surat kabar penerimaan dari perguruan tingginya itu. Lalu di malam harinya, Chloe yang sudah mengecek kadar gulanya pun kemudian dikasih coklat oleh ibunya sebagai tanda keberhasilan. Chloe juga selalu memakai YouTube-nya untuk mendapatkan informasi tambahan tentang universitasnya dan juga untuk belajar otodidak, yang ternyata Chloe menyukai pelajaran di bidang elektro. Dan tak lupa sang ibu juga selalu memberikan obatnya di malam hari. Hingga pada keesokan harinya, Chloe yang sedang belajar pun kemudian mendengar suara mobil yang ternyata itu adalah sang ibu yang sedang pulang dari supermarket. Chloe yang masih menginginkan coklat pun kemudian mengambil coklatnya itu di dalam belanjaan sang ibu tanpa sepengetahuannya. Namun ternyata, tanpa disangka ia menemukan sebotol obat aneh yang tertulis nama sang ibu di atasnya. Hingga pada malam harinya, di saat sang ibu seperti biasa memberikan obat kepada anaknya, Chloe pun yang keheranan kemudian menanyakan tentang obatnya itu kepada sang ibu. Chloe bertanya sebenarnya ini obat siapa, dikarenakan obat yang diberikan sang ibu sama persis dengan obat yang dilihat sebelumnya. Lalu sang ibu pun yang keheranan kemudian menegaskan kembali kepada anaknya bahwa itu adalah obat Chloe. Sang ibu pun juga menjelaskan bahwa nama yang dilihat anaknya itu adalah nama tanda penerimanya saja. Chloe yang masih penasaran pun kemudian pada keesokan harinya mengambil sebotol obat yang sering ia makan. Namun tanpa disangka, di saat dirinya melihat lebih teliti terhadap botolnya itu, tanpa diduga ada stiker lain yang ternyata itu bertuliskan nama sang ibu. Jelas, Chloe yang melihat hal itu tentu saja tidak mau menelan obatnya kembali pada malam harinya. Lalu di saat Chloe sudah yakin kalau sang ibu sudah tertidur, dirinya pun kemudian pergi ke lantai bawah untuk menghidupkan komputernya, berniat untuk mencari nama obatnya itu di Google. Namun sayangnya internet yang sering mereka pakai entah kenapa tiba-tiba saja mati, yang tanpa diduga ternyata sang ibu sudah memperhatikan perilaku anaknya itu sedari tadi di kursi dapur. Lalu pada keesokan harinya, Chloe yang masih penasaran dengan pil obat berwarna hijau itu pun kemudian menghubungi pihak apotek yang sering ibunya kunjungi. Tapi tanpa disangka sang penerima apotek itu malah mengenali sang ibu yang tentu saja Chloe segera menutup panggilannya. Namun rasa penasaran yang begitu bergejolak kemudian membuat Chloe menghubungi apotek yang lain, yang untungnya kali ini dijawab oleh seorang pria. Jelas, Chloe langsung menanyakan obatnya itu yang ternyata sang pria pun kemudian menjawab bahwa obat Rigoxin itu digunakan untuk mengobati kondisi jantung. Namun lagi-lagi, sang pria juga menjelaskan bahwa obat itu mempunyai warna merah. Chloe yang mendengar hal itu pun kemudian semakin yakin tentang kecurigaannya kepada sang ibu, yang sehingga di saat mereka berdua sedang makan siang bersama, Chloe pun kemudian mengajak ibunya untuk pergi menonton film di bioskop, yang tentu saja Chloe berniat untuk mencari informasi tambahan tentang obatnya itu. Dan setelah sesampainya di sana, Chloe pun kemudian meminta izin kepada ibunya untuk pergi ke toilet, tapi ternyata Chloe malah pergi ke apotek terdekat. Dan sang dokter pun kemudian berkata bahwa obat ini milik sang ibu, yang tentu saja sang dokter tidak bisa memberikan informasi lebih lanjut tentang obatnya itu. Tapi Chloe dengan muka yang begitu memohon kemudian berhasil meluluhkan hati sang dokter, yang tanpa diduga ternyata obat itu adalah obat anjing. Jelas, Chloe tentu saja kaget atas hal itu, yang kemudian ia mendengar kembali bahwa jika obat itu dimakan oleh manusia, maka penyebabnya akan mengalami kelumpuhan. Chloe yang sedang kepanikan pun kemudian disusul oleh ibunya, yang ternyata dirinya segera disuntik dengan obat bius yang tentu saja membuatnya pingsan dan segera dibawa ke dalam rumah. Sementara sang ibu, dirinya kebingungan harus berbuat apa.
Tapi Chloe yang sudah terbangun pun kemudian menyadari bahwa ternyata pintu kamarnya telah dikunci dari arah luar, yang sehingga membuat Chloe pun kemudian memikirkan ide lain untuk kabur dari sana. Dan setelah bersiap-siap menyiapkan rencananya itu, Chloe pun kemudian keluar dari jendela rumah dengan begitu susahnya. Dan setelah sesampainya di jendela kamar sang ibu, Chloe pun kemudian mengeluarkan soldernya itu untuk meretakkan jendelanya, dan disusul oleh semburan air yang berada di mulutnya, yang untungnya caranya itu berhasil membuat Chloe masuk ke dalam kamar. Tapi sayangnya Chloe malah mengalami sesak nafas, yang tentu saja Chloe segera merangkak ke arah kamarnya dengan begitu susahnya. Tapi untungnya lagi-lagi, keberanian Chloe membuahkan hasil, yang sehingga setelah mendapatkan alat bantu nafasnya, Chloe pun kemudian mengambil kursi rodanya untuk pergi ke lantai bawah. Tapi ternyata tangga yang dibuat khusus oleh Chloe pun juga dirusak oleh sang ibu, yang sehingga membuat Chloe melemparkan kursi rodanya itu, dan juga dirinya yang mau tidak mau harus terguling dari sana. Walaupun begitu sakit, kesakitan Chloe pun kemudian terobati di saat dirinya menyadari bahwa jemari kakinya bisa digerakkan selama ia tidak meminum obat pemberian sang ibu. Dan tentu saja Chloe pun segera pergi dari sana. Tapi di tengah perjalanan, Chloe malah bertemu dengan tukang pos yang untungnya dirinya segera membantu Chloe setelah mendengar apa yang terjadi. Tapi sayangnya mereka malah bertemu dengan sang ibu yang sudah terlanjur melihatnya. Jelas, hal itu tentu saja membuat tukang pos menyembunyikan Chloe dari sang ibu dan kemudian menghadangnya agar sang ibu tidak dapat bertemu dengan anaknya. Tapi sang ibu pun kemudian memohon dengan mata yang berbinar-binar kepada tukang pos bahwa dirinya akan membawa Chloe pulang. Tapi untungnya tukang pos yang telah mengetahui apa yang terjadi kemudian lagi-lagi melarang sang ibu untuk bertemu dengan Chloe. Yang sehingga sang ibu pun yang tidak tahu lagi harus berbuat apa, kemudian meminta tukang pos bahwa dirinya akan mengikuti dari arah belakang, yang tentu saja tukang pos mengizinkan hal tersebut. Tapi jelas, di saat Chloe sudah berada di dalam mobil tukang pos, tanpa diduga sang ibu segera menyuntikkan sesuatu ke tubuh tukang pos, yang sehingga membuat Chloe mengalami sesak nafasnya kembali. Dan setelah tersadar, Chloe pun menyadari bahwa sekarang dirinya telah dikurung di ruangan basement, yang sehingga Chloe pun menelusuri ruangan tersebut, yang tanpa diduga dirinya malah menemukan surat penerimaan universitasnya. Jelas, hal itu tentu saja membuat Chloe marah sejadi-jadinya. Tapi lagi-lagi, hal mengejutkan belum berhenti sampai situ saja. Di saat Chloe sedang merangkak ke arah sesuatu, dirinya menemukan hal yang lain, yang ternyata itu adalah foto Chloe saat masih kecil dalam keadaan sedang berjalan, yang kemudian disusul oleh selembar dokumen kematian bertuliskan nama Chloe yang telah mati 17 tahun yang lalu, tepatnya 2 jam setelah kelahirannya. Lalu Chloe pun juga menemukan secari koran berisikan penculikan anak di rumah sakit yang sama, yang sehingga kita bisa ambil kesimpulan bahwa ternyata Chloe bukanlah anak kandung dari sang ibu, melainkan bayi prematur yang sudah kita lihat di awal film ternyata telah meninggal dunia di saat itu juga. Lalu mungkin sang ibu yang stres pun kemudian menculik anak dari orang tua yang lain, dan itu adalah Chloe. Tapi sayangnya, sang ibu kemudian datang ke ruangan tersebut setelah menyembunyikan mayat tukang pos tentu saja, yang sehingga membuat Chloe pun berkata bahwa kamu bukanlah ibuku. Jelas, hal itu tentu saja membuat sang ibu marah kepada Chloe dan berkata bahwa aku melakukan hal ini demi dirimu. Tidak ada satupun orang tua di luar sana yang mencintai anaknya sepertiku. Hal itu tentu saja membuat Chloe ketakutan. Sang ibu pun kemudian berkata kembali bahwa kita bisa memulai lagi dari awal. Dan sebagai pembuktiannya, sang ibu pun kemudian membuang semua obat-obatan itu. Tapi Chloe tentu saja menolak dengan halus permintaan sang ibu. Hal itu tentu saja membuat sang ibu marah dan segera mengambil suntikan berisikan cairan anehnya itu. Sementara Chloe, dia memohon-mohon kepada ibunya agar tidak melakukan hal yang buruk kepadanya. Tapi Chloe yang melihat bahwa sang ibu tetap akan melakukan tindakan kejinya itu membuat Chloe segera masuk ke balik pintu dan segera menguncinya. Hingga beberapa lama kemudian, sang ibu pun yang sudah berhasil masuk membuka pintunya itu, tanpa diduga menemukan Chloe yang sudah meneguk sebotol racun, yang tentu saja membuat Chloe tidak sadarkan diri di saat itu juga. Sementara sang ibu, dirinya hanya bisa menangis melihat kejadian itu. Chloe yang sudah dibawa ke rumah sakit pun tanpa diduga masih selamat dari kejadian mengerikan itu, yang kemudian dirinya melihat sang ibu dari balik jendela, dengan tatapan sang ibu yang akan merencanakan sesuatu. Chloe yang menyadari hal itu pun kemudian meminta bantuan kepada sang suster dengan tatapannya, yang untungnya kali ini sang suster mengerti dan segera mengambilkan secari kertas dan juga alat tulis. Tapi di saat Chloe sedang ingin menuliskan sesuatu kepada sang suster, tiba-tiba saja terdengar alarm darurat yang membuat sang suster segera meninggalkan Chloe sendirian.
Yang tentu saja itu adalah ulah sang ibu. Sang ibu yang sudah berada di dalam kamar Chloe pun kemudian mencabut semua peralatan yang terhubung ke tubuh Chloe dan segera membawanya kabur dari sana. Chloe yang masih dalam keadaan begitu lemas tidak dapat berbuat apa-apa. Walaupun dengan tatapan meminta tolong, orang-orang di sekitarnya tidak menyadari hal itu. Hingga di saat mereka berdua sudah akan pergi dari rumah sakit tersebut, sang suster pun kembali lagi ke kamar Chloe dan menemukan secari kertas bertuliskan ibu. Jelas, para petugas keamanan pun kemudian segera mencari mereka berdua di sana. Tapi di saat sang ibu sudah akan membawa Chloe melewati eskalator, tanpa diduga dengan segenap kekuatan yang tersisa, Chloe pun segera menahan kursi rodanya itu menggunakan kedua kakinya dan berkata, "Aku tidak membutuhkanmu." Yang untungnya di saat yang sama sang petugas berhasil menemukan mereka berdua. Tapi sang ibu malah menodongkan senjatanya yang tentu saja membuat dirinya tertembak dan segera terjatuh dari sana. Sementara Chloe, akhirnya ia berhasil selamat dari sang ibu. Hingga tak terasa sudah 7 tahun berlalu semenjak kejadian itu. Chloe yang sudah semakin sehat pun berkunjung ke sebuah tempat yang ternyata Chloe sudah bisa berjalan sedikit demi sedikit. Dan ternyata tempat itu adalah tempat rumah sakit jiwa di mana sang ibu dirawat di sana. Chloe yang selalu mengunjungi sang ibu pun bercerita kembali tentang kehidupannya yang sekarang. Sementara sang ibu dia sudah semakin tua dilihat dari wajahnya. Apalagi sepertinya dia kurang sehat atas tubuhnya. Yang ternyata di saat Chloe sedang akan pergi dari sana, tanpa diduga Chloe mengeluarkan sesuatu dari mulutnya. Dan ternyata itu adalah pil obat. Sambil berkata, "Ibu, tolong buka mulutmu lebar-lebar." Dan film pun selesai.